Selamat datang kembali di KHDI Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, kemudian seorang aktivis, akademisi, dan praktisi hukum yang begitu hebat. Namanya Pak Dr. Wagiman SHMH. Selamat sore Pak Dr. Wagiman. Selamat sore Mas Fahmi. Bagaimana kabarnya Pak Dr. Wagiman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatannya sangat sumringah sekali Pak Dr. Wagiman nih. Pak Dr. Wagiman, ini kita perlu ilmu yang banyak nih terkait hukum nih Pak Dr. Wagiman, apalagi di antara kita itu ada banyak lawyer atau calon advokat. Mungkin butuh pencerahan dari Pak Dr. Wagiman, khususnya dalam bidang hukum, apalagi tentang buku-buku Pak Dr. Wagiman yang sudah dibuat. Mungkin pertanyaan pertama Pak Dr. Wagiman nih, menurut Pak Wagiman, mengapa teori hukum itu penting dalam kehidupan advokasi, Pak? Jadi begini Mas Fahmi, bahwa sebagaimana disampaikan Profesor Saleh Adi Binata, bahwa praktek hukum itu kan harus dipertanggungjawabkan di hadapan teori. Nah, sementara di dalam perkembangannya saya merasakan bahwa teori hukum itu hanya itu saja yang digunakan. Misalnya teori hukum pembangunan terus saja digunakan, teori hukum progresif terus saja digunakan, atau mengutip teori dari Friedman. Nah, saya melihat bahwa ternyata ada teori-teori yang lahir di Nusantara, dikembangkan oleh para guru besar yang kurang delivery dengan baik ke mahasiswa hukum. Misalnya Profesor Notonegoro itu menggagas apa yang disebut dengan teori cita hukum yang dikembangkan di Indonesia tetapi terbatas, di lingkungan terbatas. Atau ada teori-teori di luar negeri yang kurang digunakan karena tidak tersolusi dengan baik. Misalnya teori feminisme. Padahal teori feminisme itu tidak hanya teori untuk soal keadilan gender, karena teori feminisme itu dikembangkan bagaimana penguatan empowerment terhadap pemberdayaan apapun, termasuk pemberdayaan hukum dari kaum duafa misalnya. Nah, oleh karena itu maka teori ini perlu dipertimbangkan. Yang kedua pertimbangannya, kalau membaca buku-buku dari luar, misalnya buku jurisprudence. Nah, buku jurisprudence itu sebenarnya isinya 3 bagian. Buku jurisprudence, apapun buku jurisprudence. Pertama, dia berbicara tentang filsafat hukum. Bagian kedua, dia berbicara tentang teori hukum. Baru yang ketiga berbicara tentang ilmu hukum. Jadi teori hukum itu berada di tengah-tengah antara filsafat hukum dan ilmu hukum. Jadi begitu pentingnya teori. Nah, apakah teori itu berakhir ketika seseorang menjadi sarjana hukum? Tentunya tidak. Dan teori itu berkembang bukan hanya dia melanjutkan ke magister hukum atau doktoral hukum, tetapi di dalam persidangan tentunya para pengacara ketika mendalilkan menggunakan teori hukum. Itulah arti penting teori hukum dalam persidangan. Dan sebagai pembelajar sepanjang hayat, tentunya lawyer perlu mengakrabi teori-teori yang tidak begitu populer tetapi penting, artinya bagi pembelaan, penting bagi penegakan hukum. Mungkin itu bagi saya arti penting teori hukum, tidak hanya sebatas di bangku perkuliahan tetapi di dalam dunia kepraktisian. Jadi posisinya di tengah-tengah Pak ya. Kalau tengah-tengah ini berarti kan posisinya sangat begitu penting Pak. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari hukum, khususnya para lawyer atau calon advokat, teori hukum itu sangat begitu penting menurut Pak Dr. Wagiman, dan itu menjadi bekal untuk para calon lawyer. Pak Dr. Wagiman nih ada buku nih terkait tentang teori hukum. Sebetulnya apa sih intisari dari buku teori hukum ini yang Pak Dokter bikin waktu itu? Ya, jadi untuk tadi mengisi kesenjangan teori-teori yang itu saja, maka saya mencoba melihat teori hukum itu dalam sudut pandang multidisipliner. Nah, tentunya ini memberikan insight baru tentunya bagi pembacanya,
di mana melalui teori multidisiplin pendekatannya menjadi kaya. Dia menjadi kaya karena ada perspektif sosiologisnya, menjadi kaya karena ada perspektif sosiologis, antropologis, dan tidak hanya yuridis. Tentunya buku ini ditujukan kepada para praktisi hukum juga, dengan peminatan ilmu yang gunanya memperdalam pemahaman mereka terhadap teori hukum secara konseptual. Nah, pemahaman secara konseptual inilah dan multidisiplin inilah hukum menjadi multi perspektif, dan tentunya bisa menjadi cahaya baru bagi studi lanjut. Juga penting untuk membaca buku ini gitu Mas Fahri. Jadi saya yang menarik itu ada cahaya baru untuk para pelajar atau mahasiswa hukum ataupun para lawyer, aktivis dan praktisi mungkin Pak Dokter ya terkait buku-buku ini. Mungkin teman-teman juga bisa membaca nanti setelah ini, bisa riset buku yang dibuat oleh Pak Dokter untuk membekali ilmu hukumnya di dalam kehidupan ataupun dalam pekerjaannya mungkin Pak Dokter ya. Ini Pak Dokter, selanjutnya terkait tentang arti penting para advokat setelah membaca buku ini, kemudian dalam keberlanjutannya dalam studi mungkin sampai tingkat doktoral ini, sebetulnya apa sih Pak arti pentingnya dalam buku ini? Apakah mungkin akan mempengaruhi dalam hal pemikiran atau bagaimana menurut Pak Dokter? Jadi begini Mas Fakih, bahwa teori hukum ini merupakan penengah antara yang di atas filsafat hukum dan yang di bawah adalah ilmu hukum. Tentunya para advokat harus mau tidak mau atas tuntutan dan keadaan untuk mau melakukan studi lanjut. Nah, tentunya studi lanjut yang tertinggi adalah program doktoral hukum. Di mana di dalam studi doktoral hukum saat menyusun disertasi, mahasiswa program doktoral itu dituntut untuk mendapatkan apa yang disebut dengan novelty, kebaruan di dalam perkembangan penelitian hukum. Nah, tentunya di dalam kebaruan, fungsi daripada teori hukum yaitu sebagai visuanalisis. Jadi gejala atau fenomena ketika dia penelitian empirik itu dianalisa menggunakan teori hukum. Nah, di sini tentunya disajikan satu model teori hukum yang sifatnya multidisiplin. Sehingga mereka yang mendalami hukum kesehatan, yang backgroundnya tenaga kesehatan, bisa apoteker atau dokter atau tenaga kesehatan lainnya, dia akan menggunakan multidisiplin keilmuannya dan bidang keilmuan hukum. Tentunya teori ini sekali lagi menjadi cahaya karena hampir dipelajari dari timur dan barat, sehingga tentunya akan diperkenalkan kembali bagaimana teori Marxisme misalnya, bagaimana teori cita hukum Pancasila, tapi juga bagaimana dinamika dari teori hukum positif. Mungkin itu pentingnya. Jadi sangat luar biasa sekali sebetulnya terkait buku yang Pak Dr. Rogiman tulis ini. Juga mungkin kita semua juga akan menambah ilmu dan wawasan Pak Dokter sebagai cahaya baru yang tadi Pak Dr. Rogiman sebutkan gitu. Nah, Pak Dokter, dari pengalaman Pak Dr. Rogiman secara pribadi, itu sebetulnya setelah Pak Dr. Rogiman mempelajari teori hukum, ada nggak sih manfaat dalam kehidupan atau dalam pekerjaan? Mungkin Pak Dokter sebagai dosen, sebagai lawyer juga, sebetulnya teori hukum itu membantu saya dalam hal pekerjaan ini mungkin Pak Dokter, salah satunya gitu yang pernah Pak Dokter terapkan dalam pekerjaan. Ya, jadi begini, kalau di dalam metodologi penelitian hukum tentunya hierarkinya itu yang paling atas itu ada nilai. Ada nilainya. Nilai-nilai itu mungkin satu negara dengan negara lain berbeda nilai. Tentunya di Indonesia nilai yang utama adalah nilai-nilai sebagaimana ada dalam sumber hukumnya, yaitu sumber hukumnya Pancasila. Maka oleh karena itu disebut Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, jika melihat Pancasila itu kan sebenarnya hanya 5 nilai. Nilai ketuhanan, tentunya pengembangan keilmuan ilmu hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan, tapi jangan lupa di situ ada kemanusiaan yang adil. Tidak cukup hanya kemanusiaan yang adil, tapi dia adil sekaligus beradab. Nah, setelah nilai,
lahirlah asas atau prinsipal. Nah, prinsipal ini penting dalam perspektif teori hukum. Jadi prinsipal atau asas-asas itu kedudukannya adalah pengejawantahan dari nilai. Nah, asas-asas ini atau prinsipal turun menjadi norma atau norms. Nah, teori bisa menjelaskan sebagai pisau analisa relasi antara norma dengan asasnya. Jadi tiada norma tanpa asas. Sekalipun mungkin asas itu tidak hadir, tetapi asas mendasari norma. Nah, teori bisa menjelaskan relasi antara norma, asas, dan nilai. Jadi dalam perspektif Pak Dr. Wagiman, apa yang disebut dengan teori hukum itu sangat berpengaruh sekali Pak Dokter dalam mungkin secara sistem, kemudian dalam hal pemikiran juga itu kan perlu kita pendalami Pak Dokter ya. Jadi bukan hanya sekedar ilmu biasa, tapi juga ini merupakan pengejawantahan juga Pak Dokter untuk materi yang disampaikan tadi. Baik, untuk kawan-kawan semua, pada sore hari ini mungkin apa yang disampaikan Pak Dokter itu sangat membantu kita dalam pengetahuan hukumnya. Mudah-mudahan juga Pak Dokter Wagiman sehat selalu. Mungkin sore ini kita sampai di sini dulu Pak Dokter. Pada teman-teman juga yang ingin memesan buku, silakan nanti menghubungi atau ada tercantum mungkin di deskripsi, karena buku ini juga akan membantu rekan-rekan semua, khususnya para calon advokat atau lawyer atau mahasiswa hukum yang sedang melanjutkan perkuliahannya di bidang hukum. Baik Pak Dokter, selamat sore ya, sampai jumpa Pak Dokter, semoga sehat selalu. Itu dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.